Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Marilah pada pagi hari ini kita bersama menaikkan ucapan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini anak-anakku memulai kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, sebelum saya menyampaikan terkait dengan kegiatan MPLS, perkenankan saya mengenalkan diri saya. Nama Bapak Anjar Suroso, Dr. Andes Anjar Suroso MPD. Saya lahir di luar negeri. Di luar negeri. Mana itu luar negeri? Yaitu di Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta kok luar negeri? Karena sejarahnya begini anak-anak. Ketika kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, itu Jogja belum menjadi bagian negara Republik Indonesia. Karena yang dikatakan wilayah Republik Indonesia itu adalah seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Dan oleh karena Jogja belum pernah dijajah Belanda, maka Jogja bukan bagian dari wilayah Indonesia. Tetapi Jogja negara tersendiri, negara merdeka yang namanya Negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Sehingga kalau saat ini Pak Anjar berada di SMK Lengkong, ini berada di luar negeri. Namun demikian, karena sejak tanggal 18 Agustus melalui maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan diri bergabung ke Pangkuan RI, maka Jogja juga merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Sehingga oleh pemerintah Republik Indonesia, Jogja diberikan hak istimewa, maka namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti di waktu tersendiri kita bercerita membahas tentang apa atau istimewanya Yogyakarta. Baik, saya lanjutkan untuk pengenalan diri saya. Tadi nama sudah ya, Dr. Andes Anjar Suroso MPD, tapi ketulisnya Anjar Surasa, Anjar Surasa. Nah, orang Jawa, orang Jogja, Surasa itu nulisnya pakai aksara Jawa, so di suku, ro terus so, dibaca Suroso, tapi kalau ditulis Surasa. Kemudian pendidikan Pak Anjar, S1 dari Jogja, dari Jogja. Kebetulan yang di SMK Lengkong, yang dari Jogja ada 3 orang. Salah 2-nya nanti anak-anak yang jurusan DPIB itu akan bertemu dengan Bapak Dr. Andes Bindot Sunardi MPD dan Bapak Dr. Andes Kundi Paramanto MMPD. Nanti beliau berdua mengampu untuk jurusan DPIB. Kemudian S2 dari Universitas Negeri Malang. Dan kebetulan mungkin saya lepas saja biar enak ngomongnya.
karena toh ini Pak Anjar sendiri ya, tidak ada teman lain, jaraknya jauh. Kebetulan Pak Anjar pernah juga S2 di luar negeri. Ya, ini jadi kebanggaan kita bersama, kepala sekolah lulusan luar negeri dari Malaysia. Ya, jadi Pak Anjar pernah belajar di sana. Kemudian yang berikut keluarga. Ya, keluarga. Pak Anjar punya istri satu, anak dua, dan dua anak Pak Anjar ini semuanya perempuan, ya, perempuan. Yang satu lulusan Universitas Indonesia atau UI Jakarta Depok. S1-nya UI, S2-nya juga di UI. Sekarang bekerja di Jakarta di perusahaan swasta dan sudah menikah. Dan sekarang sudah hamil yang akan memberikan cucu untuk Pak Anjar. Ya, sehingga Pak Anjar hari-hari yang saya lalui ini cukup gembira mau menerima cucu. Sekarang sudah hamil 5 bulan. Saya minta doanya dari anak-anak semua, semoga nanti saat melahirkan cucu saya berjalan dengan lancar, sehat. Kemudian anak saya yang nomor 2 juga perempuan, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, sekarang sudah bekerja nun jauh di sana, di Nusa Tenggara Timur, NTT, tepatnya di Atambua. Atambua itu perbatasan antara negara Timor Leste dengan Indonesia. Ya, jaraknya 20 km. Jadi kalau anak saya mau ke luar negeri, naik sepeda motor itu 20 menit atau 25 menit sudah nyampe ke luar negeri. Kemudian istri Pak Anjar mengajar di SMA Negeri 3, SMA Negeri 3 Nganjuk. Kemudian riwayat tugas Pak Anjar, sebelum di SMK Negeri 1 Lengkong, bertugas di SMK Negeri 1 Kras Kediri. Dan sebelum dari SMK 1 Kras Kediri, Pak Anjar mengajar di SMK PGRI 1 Nganjuk, Depakgor, depan Gor Bung Karno. Dan rumah Pak Anjar juga dekat dengan Gor Bung Karno, berada di sudut gor. Jadi kalau anak-anak nanti ada yang main ke rumah saya, kalau sudah sampai ke gor tanya rumahnya Pak Anjar, sudah banyak yang tahu. Anak-anak Pak Anjar yang Pak Anjar banggakan, baik kelas 10 TKR 1, 2, dan 3, kelas 10 TAV Teknik Audio Video 1, 2, dan 3, juga anak-anakku yang saya banggakan kelas 10 TKJ 1, 2, dan 3, anak-anakku kelas 10 DPIB, desain pemodelan atau juga arsitektur, serta anak-anakku yang saya banggakan kelas 10 TEI, Teknik Elektronika Industri. Anak-anak, sebelum nanti kalian bisa masuk ke sekolah,
anak-anak diminta untuk yang pertama membuat surat pernyataan bahwa kalian akan mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? Ya, di antaranya ketika di sekolahan masker harus dipakai, ya, harus dipakai, menutupi mulut dan hidung. Jangan sampai dipakainya begini. Ya. Ini kalau dipakai seperti ini fungsinya kurang, harus menutup. Ya, oke ya, ini cara memakai masker yang benar. Kemudian anak-anak juga harus mencuci tangan sebelum masuk ke sekolahan, ya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ya, dengan menggunakan sabun. Mungkin bisa saya peragakan untuk cuci tangannya, ya. Jadi begini, mencuci tangan itu ada durasi waktunya, ya, durasi waktunya 20 menit. Kenapa harus 20 menit? Karena kalau tidak 20 menit itu kumannya belum mati, belum mati. Jadi ini sabun, ya, kita gosokkan, ya, depan ini bersilangan begini, ya. Kemudian ya ditelungkupkan, digosok lagi, gentian yang satunya. Setelah itu ibu jari, ya, gentian ibu jari yang satunya. Kemudian 5 jemari kita gosokkan supaya ujung-ujung yang ada di kuku itu juga bersih. Begitu sebaliknya. Ini memakan waktu minimal 20 detik. Sekali lagi, mengapa 20 detik? Supaya kumannya, virusnya mati. Ya. Saya ulang sekali lagi ya, mencuci jika sabun, kita gosokkan bersilangan supaya di antara jari jemari ini juga bersih. Kita telungkupkan, kita ganti yang satunya, kemudian ibu jari satunya, kemudian kelima jari untuk membersihkan di ujung kuku satunya, kita bersihkan lagi pakai air yang mengalir. Nah, ini yang kedua, ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Anak-anak supaya tidak berdempet-dempetan, ya. Nanti kalau masuk akan diatur oleh sekolah supaya duduknya anak-anak itu jaraknya minimal 1 meter. Ya. Nanti oleh sekolah akan diatur 1,5 meter jaraknya. Ya. Supaya satu dengan yang lain tidak berdekatan. Sehingga kalau misalnya salah satu teman itu wahing atau apa, kelupaan lewahing, ya, itu tidak akan loncatan dari buih itu tidak mengena teman yang lain. Jadi menjaga jarak. Dan itu tidak hanya di dalam kelas. Ketika nanti kalian ada jeda waktu istirahat, juga diusahakan anak-anak untuk tidak bergerombol. Juga menjaga jarak minimal 1 meter. Dan tidak lupa juga mengenakan masker. Itu hal yang terpenting anak-anakku semua, karena nanti dimungkinkan di bulan Agustus anak-anak sudah bisa masuk ke sekolah, namun demikian tetap menggunakan protokol kesehatan seperti ketentuan yang ada dari pemerintah. Kemudian yang berikut anak-anak, tentang personil yang ada di sekolah kita.
Sekolah SMK Negeri 1 Lengkong. Jumlah guru, ya, jumlah guru ada 60 orang. Ya. Di antara 60 itu mayoritas bapak ibu guru. Ya. Untuk ibunya, ibu guru ada kurang lebih 40%-nya. Yang 60%-nya bapak-bapak. Kemudian untuk staf TU karyawan jumlahnya ada 19. Ada 19 orang. Sehingga total bapak, ibu guru dan karyawan ada 79 dan genap 80 dengan Pak Anjar, ya. Genap 80 dengan Pak Anjar. Kemudian berapa jumlah siswa seluruhnya? Kita tahu untuk anak-anak kelas 10 yang kemarin diterima di akhir bulan Juni kemarin, baik jalur afirmasi maupun jalur reguler ada 396. Untuk kelas 11-nya ada 392 dan untuk kelas 12 ada 348 sehingga jumlahnya ada 1136 yang terdiri dari 33 rombongan belajar atau rombel. Kelas 10-nya ada 11, kelas 11-nya ada 11, begitu pula kelas 12 juga ada 11 rombel. Kemudian untuk fasilitas belajar, ya, fasilitas belajar di SMK Negeri Lengkong ini jumlah ruang kelas atau ruang belajarnya ada 25, ya, ada 25. Kemudian untuk ruang praktiknya, untuk teknik elektronika industri ada 1, karena rombelnya juga 1 masing-masing. Untuk DPIB ruang praktiknya juga 1, dan kebetulan ini juga ada di ruang DPIB. Rekaman ini dilakukan di ruang DPIB. Kemudian untuk TKJ-nya ada 3 ruang praktek untuk TKJ. Untuk TKR-nya juga ada 3 ruang praktek TKR. TAV-nya juga ada 3 ruang praktek TAV. Kemudian untuk SIMDIK-nya, ya, SIMDIK-nya itu ada 1. Ya, apa itu SIMDIK? Ya, nanti kalian siswa kelas 10 ada mata pelajaran simulasi digital, ya, menggunakan komputer. Ya, ruang prakteknya ada 1, sehingga jumlahnya untuk ruang prakteknya ada 15. Sekarang berapa jumlah toilet yang ada di sekolahan? Nah, ini penting, ya. Jangan sampai nanti anak-anak, ya, terutama yang laki-laki ini kalau buang air kecil sak penake dhewe, ya, berada di lapangan, ya. Padahal di SMK Negeri 1 Lengkong ini ceweknya banyak, ya. Nanti kalau ketahuan kalian malu, ya. Supaya tidak malu, ini oleh sekolah disediakan cukup untuk toiletnya. Untuk toilet siswa jumlahnya ada 11, ya, ada 11 toilet. 3 toilet berada di ujung selatan sebelah barat, ya, ujung selatan sebelah barat. Itu ada 3 ruang toilet. Kemudian di sebelah utaranya,
ya, sebelah utaranya itu ada 3 ruang toilet. Kemudian di dekat bengkel TKR itu ada 2 ruang toilet dan ada 3 lagi yang berada di ujung timur sebelah utara atau dekat ruang guru. Dan masih ada ketambahan lagi untuk di masjid, ya, di masjid juga ada 1 toilet. Untuk ruang gurunya itu ada 3 toilet, yang 2 berada di ruang guru dan yang 1 berada di dekat bengkel TKR. Nah, ruang yang lain yang dimiliki sekolah ada ruang kesenian terkhusus ini untuk ekskul, ekstrakurikuler, karawitan. Ini ada 1 ruang dengan ukuran besar, ada ukuran 8x12, kemudian ada 1 ruang OSIS, ya, ruang OSIS ini berada di sebelah baratnya kantor. Kemudian nanti kalau anak-anak butuh makan, minum, sekolah menyediakan kantin, ada 4 kantin, ya, ada 4 kantin dan 1 kopsis, koperasi siswa. Di koperasi siswa juga menyediakan selain barang-barang kebutuhan sekolah juga menyediakan minum dan juga jajan bagi anak-anak. Namun demikian, sekali lagi, manakala nanti sudah masuk, ya, anak-anak harus memastikan ketika di kantin, ya, tidak boleh gerombol, tidak boleh bergerombol, ya, karena sudah juga disediakan tempat duduk yang banyak, jangan sampai gerombol, ya. Pastikan pakai masker, kecuali pas makan, ya. Kalau pas makan pakai masker ya tidak bisa, ya. Maskernya harus dicopot kalau makan, ya, nanti bisa bahaya kalau makan masih maskeran. Ada lagi 1 lapangan olahraga yang sekaligus juga digunakan untuk lapangan upacara, ya. Kemudian ada lagi untuk lapangan basket dan juga bola voli yang tempatnya anak-anak sudah melihat semua, karena di hari Jumat dan Sabtu kemarin anak-anak sudah dikumpulkan, diberikan pengarahan untuk persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah. Lalu di sekolahan ada eskul apa saja Pak Anjar? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu, ya. Sekolah memfasilitasi anak-anak yang punya potensi di bidang otomasi, ya. Anak-anak yang punya potensi di bidang seni, sekolah memfasilitasi untuk eskul karawitan, seni tari, juga ada seni teater, ya, seni teater. Anak-anak paham toh seni teater, ya? Ya. Seni teater ini termasuk belajar salah satunya olah vokal. Ini Pak Anjar bicara seperti ini, vokalnya saya ungkulkan supaya terdengar jelas meskipun mic-nya jauh, ya. Karena Pak Anjar dulu juga ikut apa? Teater, ya. Saat kapan bahagia, saat kapan sedih, saat kapan menangis, ya.
itu nanti akan dilatih di teater. Juga ada untuk ekskul game online, ya, game online. Ini baru, teater game online baru. Anak-anak tahu ya, paham sekarang ini dunia digital ya, terutama YouTuber ya. Kalian pernah dengar, hafal mungkin ya, Raffi Ahmad, Deddy Kombuser, Atta Halilintar. Penghasilan dari YouTuber luar biasa. Pak Anjar kerja dari tahun 90 mungkin sampai nanti pensiun, dikumpulkan semua, ndak makan, itu dengan yang diterima Raffi Ahmad untuk 1 bulan, itu masih gedean pendapatan Raffi Ahmad 1 bulan. Nanti melalui game online juga nanti akan berkembang ke arah sana. Kalau mungkin kalian bertanya, oh iya Pak Raffi Ahmad kan artis terkenal sehingga YouTubernya akan banyak yang akses, akan banyak yang ngeklik, akan banyak yang lihat. Makanya kalian sekolah itu harus pinter, ya, harus pinter. Kalau saya belum terkenal, supaya konten saya bisa dilihat, konten apa yang harus saya buat? Kalau misalnya, ya misalnya kalian pinter nyuling, ya. Nyuling. Ya. Mungkin buat video nyuling, tapi nyulingnya main sulingnya kalian bagus, nanti juga akan banyak lihat. Supaya bisa masuknya itu, kalau secing itu bisa mudah, ya main seruling atau dibuat banyak, biar kalau diklik apa saja nanti masuk. Nah, silakan nanti bisa ikut ekskul ke sana. Kemudian ada ekskul yang wajib yang harus diikuti oleh siswa kelas 10 seluruhnya tanpa kecuali. TKR, TAV, TKJ, DPIB, TI, semuanya. Tidak yang laki, tidak yang perempuan, semuanya wajib mengikuti ekstrakurikuler untuk pramuka. Kemudian yang lain juga ada ekstrakurikuler untuk olahraga, ya, ada voli, ada sepak bola, supaya nanti kalian bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Anak-anakku sekalian yang Pak Anjar banggakan, terima kasih kalian sudah mempercayakan kepada SMK Negeri 1 Lengkong untuk belajar bersama di SMK Negeri 1 Lengkong. Pilihan kalian tidak keliru, ya. Pilihan kalian tepat, karena untuk di SMK peluangnya lebih banyak dibandingkan yang di SMA. Banyaknya gimana Pak Anjar? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Pertama, kalau lulusan SMA, kalau kerja masih tolah-toleh. Apalagi anak SMA kulino resian, ya, resian dalam pengertian kan tidak pernah praktek. Ya. Kalau anak SMK, apalagi jurusan TKR, tiap hari kena oli, ya, terkena oli, kotor. Nah, kalau biasa kotor, yang TAV, motongi kabel, ya, nyolder, sudah biasa kerja. Di SMK menjadikan kalian cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua, peluang untuk kuliah itu juga tinggi. Di antara kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus, yang diterima di perguruan tinggi negeri dari SMK Lengkong cukup banyak, ya cukup banyak. Kemarin yang melalui jalur prestasi undangan itu ada 7-8 orang. Ya. Kemudian setelah peristiwa COVID-19 belum ada lagi yang melapor ke sekolah, baik melalui wali kelasnya yang dulu maupun ke sekolah langsung. Ya. Kalian
punya peluang kesempatan untuk bisa segera bekerja maupun nanti untuk melanjutkan ke sekolah. Yang berikut anak-anak, kenapa di setiap tahun ajaran baru sekolah mengadakan kegiatan yang disebut MPLS, ya, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu semua ini ada ceritanya, ya, ada ceritanya. Ketika kalian masih di SMP, ya, di SMP, tentu cara belajar, cara bersikap ketika di SMP dan ketika nanti kalian sekolah di SMK berbeda. Karena waktu di SMP tidak banyak praktek seperti di SMK. Ya. Kalau praktek harus mentaati aturan praktek yang terkait dengan keselamatan kerja. Ya. Baik yang praktek di TKR maupun di TAV. Ya. Kalau di TAV misalnya menaruh solder, ya, sembarangan. Dikiranya solder itu belum nancep ke colokan listrik, ya dah, belum nyolok dikiranya. Ya. Kemudian ada anak-anak nyekel, ya, pegang tapi tidak di tangkainya, tetapi di bagian besinya. Ya. Tentu tangannya akan terluka, ya, akan terluka. Apalagi juga tidak boleh selama kalian praktek guyon, ya. Guyon yang berakibat fatal ketika kalian pegang solder, ya, ganggu koncone, wah, nyenggol koncone, kena tangannya, bisa terluka. Apalagi kalau sampai mengena wajah. Ini nanti urusannya tidak hanya sekedar kalian ditempui untuk mengobatkan, kalau orang tuanya tidak terima bisa menjadi kasus hukum, ya. Oleh karena itu belajar kalian ketika kalian masih duduk di bangku SMP itu berbeda jauh ketika kalian nanti akan belajar di SMK, ya. Mungkin saya sampaikan tentang tema, ya, tema kegiatan MPLS tahun 2020-2021, yaitu menggali, ya, saya ulang, menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Saya ulang, menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Ini yang menjadi tema kita, tema kegiatan MPLS tahun 2020. Ya. Perlu anak-anakku sekalian ketahui, ya, bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin saya berdiri, ya, tadi sejak lama duduk biar sambil berdiri. Bahwa cara belajar kalian ketika masih di SMP itu berbeda dengan di SMK. Di antaranya perbedaannya apa? Ya, kalau ketika kalian masih di SMP, ya, pelajaran yang terkait dengan praktek, kalau toh ada, tidak sebanyak ketika di SMK. Ya, di SMK ada pelajaran praktek yang juga berisiko terhadap kecelakaan. Oleh karena itu, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, oleh Kaprodi kalian masing-masing tentang belajar di SMK, khususnya untuk jurusan masing-masing. Ya. Saya memberikan gambaran begini, misalnya yang jurusan mesin, ya, jurusan mesin otomotif. Kemudian pas pelajaran kelistrikan, ya, kelistrikan. Di kelistrikan itu ada dinamo, ada stator,
starter, kemudian ada busi, ya, ada busi. Kemudian teman yang lain masih megang busi, ya, megang busi, padahal busi itu dihubungkan dengan kabel yang dari kondensor itu yang dihubungkan. Ya. Kalau ada teman yang lain guyon, distarterkan, ini masih dipegang, padahal itu tegangannya luar biasa besar, ya, luar biasa besar. Kalian kalau kena arus PLN yang 220 volt, ya, itu saja sudah bahaya, apalagi ini puluhan ribu, ya, puluhan ribu akan bahaya. Oleh karena itu anak-anak harus paham betul bahwa di sekolah SMK cara belajarnya berbeda, dan ini perlu dikenalkan kepada kalian, termasuk diantaranya yang jurusan TAV. Ketika teman-teman kalian belajar nyuldir, ya, ada yang guyon, ya, misalnya ini masih panas, kabelnya masih nyolok, ya, di stop kontak ini pakai guyon ro koncone, ya. Kalau guyon tidak nyenggol mungkin tidak masalah, tapi kalau itu mengena teman yang lain itu bisa bermasalah, bisa melukai. Kalau kena tangannya luka, apalagi kalau kena wajah, apalagi wajahnya yang perempuan, bahaya loh. Coba kalau anak perempuan terluka di bagian wajah, kalau jadi belang, ya, kalau seperti Pak Anjar tidak masalah, ya, belang tidak apa-apa, pokoknya cinta, ya. Tapi kan terus, wah ini belang ini enggak, lah nanti kan kasihan, ya. Apalagi kalau kena mata, di samping nanti kalian dimintai untuk mengobatkan, kalau orang tuanya masih tidak terima, kalian bisa dituntut di muka hukum. Nah, kalau terjadi seperti itu gimana? Ya, urusannya jadi panjang, menyusahkan hidup kalian. Oleh karena itu, ini perlu untuk kalian ketahui bahwa sekolah di SMK cara belajarnya berbeda jauh ketika kalian di SMK. Ini Pak Anjar mengambil sebagian contoh saja tentang risiko ketika praktek tidak mentaati aturan di bengkel. Jadi kerja di bengkel itu ada aturannya, praktek di bengkel ada ketentuannya. Kemudian anak-anak sekalian, tujuan yang tidak dicapai dari kegiatan MPLS ini ada beberapa hal. Yang pertama, mengenali potensi diri peserta didik baru. Ya. Kalian sudah menentukan pilihan di DPIB, di TKR, di TAV, ya, di TEI, atau di TKJ. Kalian sekolah, ya, di SMK Nglengkong itu sekolah yang berangkatnya harus dari minat, harus senang. Mengapa harus yang minat dan senang? Sebab kalau belajar itu sudah tidak senang, ya, melihat gurunya saja sudah sebel, ya, sudah enek, ya. Oleh karena itu kalian harus senang, harus minat terhadap apa yang sudah kalian tentukan, yang sudah kalian pilih. Ya. Juga untuk pengembangan diri kalian, seperti yang Pak Anjar sudah jelaskan, untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ya, nanti kalian bisa mengikuti. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekitarnya terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana sekolah. Oleh karena itu, nanti setelah kegiatan MPLS, sekolah akan mengagendakan kepada kalian untuk bisa datang ke sekolah, ya, untuk bisa datang ke sekolah. Di mana atau ruang kelasnya, tempat saya,
Di mana toh bengkel prakteknya? Di mana letak toiletnya? Di mana ruang gurunya? Ruang kepala sekolahnya? Di mana kantor TU-nya? Di mana masjidnya? Nah, supaya kalian nanti tahu ya, tahu letak-letaknya. Kemudian kalau pintu masuk datang ke sekolahan harus seperti apa ya. Motornya dimatikan, turun, salim dengan Bapak Ibu guru. Hanya semasa COVID-19 itu sekolah dan juga aturan dari protokol kesehatan tidak diperkenankan anak-anak untuk salim dengan Bapak Ibu guru. Termasuk di antara Bapak Ibu guru juga tidak diperkenankan untuk salaman. Ini apa? Untuk menghindari penularan COVID-19. Kemudian menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif. Ya, kalau sekolah aras-arasen, ya, berangkat dari rumah belum sarapan, jam 8 terus pergi ke kantin, meninggalkan pelajaran. Nah, siswa-siswa yang demikian ini minat untuk belajarnya rendah, ya, minat belajar itu rendah. Lah oleh karena itu Pak Anjar berharap supaya kalian berangkat ke sekolah itu pastikan harus sudah sarapan, ya, harus sudah sarapan. Bangun pagi, sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh, ya, membantu orang tua mandi, ganti baju, sarapan, salim sama orang tua, berangkat ke sekolah. Pastikan itu. Kemudian mengembangkan interaksi positif antar peserta didik. Ya. Ya, karena suasananya masih seperti ini, ya. Kegiatan MPLS melalui daring, kalian belum bisa satu dengan yang lain mengenal siapa temannya dan seterusnya. Tetapi 2 hari kemarin, ya, hari Jumat dan hari Sabtu, kalian satu dengan yang lain sudah ketemu, tetapi karena durasinya masih pendek, barangkali perkenalan itu belum maksimal seperti yang diharuskan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan perilaku positif, jujur, mandiri, saling menghargai satu dengan yang lain, bertoleransi, menghormati keragaman, disiplin, hidup bersih, berintegritas. Disiplin, ya, terkait dengan disiplin. Anak-anak nanti ketika masuk ke sekolah itu jam 7 kurang 10, ya, jam 7 kurang 10 pintu depan sudah harus ditutup. Ya, Pak Anjar minta supaya bagian satpam depan pintu ditutup. Kemudian anak-anak yang datang terlambat akan dikumpulkan, akan diberikan pembinaan. Nanti mungkin anak-anak akan diberikan tindakan disiplin, ya, entah nanti diminta untuk membersihkan ruang bengkel atau membersihkan halaman kantor atau bagaimana, nanti akan diatur oleh Bapak Ibu guru yang bagian piket atau juga wakil kesiswaan. Itu penting, ya, disiplin penting. Sekali lagi, disiplin, jujur itu modal dasar ketika kalian nanti lulus untuk terjun di dunia kerja. Terampil, berpengetahuan itu nomor 2, ya. Tetapi jujur, disiplin, berani itu yang utama. Dan tidak kalah pentingnya adalah berakhlak mulia, ya, beriman. Ini penting. Sebab kalau misalnya Pak Anjar punya perusahaan, kalau saya nerima karyawan hanya karena pinter, karena terampil, tapi nanti tidak tertib, tidak disiplin, merugikan perusahaan Pak Anjar, tidak saya terima. Ya, oleh karena itu sekali lagi disiplin itu penting bagi anak-anakku sekalian. Barangkali
karena waktu juga ya hanya 45 menit yang tersedia, Pak Anjar harus menyudahi sambutan saya untuk acara pembukaan ini, dan di lain waktu kita bisa bertemu bersua di sekolah bersama dengan anak-anak dalam suasana gembira, senang nanti di lain waktu yang nanti akan diagendakan oleh sekolah. Oleh karena itu, dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka. Ya, demikian sambutan dari Pak Anjar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.